Halo, selamat malam para millennials di seluruh Indonesia. Bertemu lagi dalam acara webinar series pada malam hari ini. Perkenalkan, saya Manda. Tema pada malam hari ini apa sih? Tema pada malam hari ini bagus banget nih, karena kenapa kita akan menyambut Midi Talks Week pada bulan September ini. Nah, Midi Talks pada bulan September ini akan berlangsung selama 7 hari. Jadi Bapak dan Ibu jangan sampai ketinggalan kesempatan pada bulan ini, karena kenapa sayang banget nih Midi Talks bareng-bareng kapan lagi. Dan seperti webinar-webinar sebelumnya, Melilea akan memberikan para millennials giveaway. Wow, luar biasa sekali ya. Nah, giveaway-nya ini gimana? Jadi para millennials jangan lupa komen, like, and share untuk webinar pada malam hari ini. Dan caranya seperti apa sih? Kita bisa saksikan video berikut ini. Silakan kunjungi akun Facebook fanpage Melilea Indonesia. Dan jangan lupa klik like pada akun fanpage kami. Dan silakan Bapak dan Ibu temukan tayangan live webinar kami. Lalu, berikan komentar dengan tulisan yang akan diketikkan oleh tim kami pada kolom komentar setiap saat sesi webinar ini sedang berlangsung. Jadi, dipantau terus ya infonya. Lalu lanjut, klik di pojok kiri bawah tulisan share atau bagikan. Dan tuliskan caption seperti yang sudah tim kami informasikan. Dan paling penting, jangan lupa postingan ini dibuat publik. Sebagai informasi, giveaway ini akan ditutup 10 menit sebelum acara selesai. Jadi, jangan sampai ketinggalan ya. Nah, itu dia video tutorial untuk giveaway pada malam hari ini. Jangan lupa komen, like, and share pada webinar malam hari ini. Nah, tema pada malam hari ini mengenai apa sih akan dibahas oleh Dr. Widya Suryawati. Nah, beliau ini membahas mengenai gaya hidup sehat dengan Melilea Midi Talks. Yang seperti para millennials tahu bahwa Midi Talks ini penting karena kenapa? Layaknya sebuah rumah yang harus selalu kita jaga dengan baik, begitu juga tubuh kita. Di Melilea kami memiliki sebuah gaya hidup sehat yang bernama Midi Talks. Nah, Midi Talks ini apa sih? Jadi sebuah proses detoksifikasi yang dikombinasikan dengan makanan yang berasal dari alam. Midi Talks telah menjadi gaya hidup yang sangat unik. Saat ini telah berhasil membawa transformasi kesehatan, kecantikan di berbagai belahan dunia. Oke, mungkin kita langsung aja mendengarkan langsung Dr. Widya Suryawati yang akan membawakan konsep mengenai Melilea Midi Talks pada malam hari ini. Untuk Dr. Widya Suryawati, kami persilahkan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Selamat malam Bapak Ibu semua. Semoga Bapak Ibu selalu dalam keadaan sehat dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi kita malam ini dalam seri webinar, dan kali ini saya akan bercerita tentang detoksifikasi tubuh, khususnya tentang Midi Talks. Semoga Bapak Ibu bisa mendapatkan manfaat dari sharing kita malam ini. Baik, kita akan mulai. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan detoksifikasi tubuh? Itu adalah cara sel tubuh untuk mengeluarkan racun dari dalam sel. Sebenarnya detoksifikasi adalah fungsi normal, fungsi fisiologi tubuh, khususnya adalah dilakukan oleh organ hati. Jadi setiap hari kita akan berusaha untuk membuang racun-racun dari tubuh yang dilakukan oleh sel hati. Itu setiap hari dan setiap saat. Karena setiap saat kita juga mendapatkan racun baik dari luar maupun dari dalam. Tetapi bagaimana jika terlalu banyak racun yang masuk ke dalam tubuh kita sehingga sel hati kita sudah terlalu lelah untuk membuang racun tersebut? Nah, disitulah kita membutuhkan cara detoksifikasi, bantuan detoksifikasi lain untuk agar supaya sel tubuh kita kembali bekerja normal, metabolisme juga kembali bekerja dengan cepat, sehingga sel hati bisa melakukan tugasnya untuk membersihkan racun dari tubuh. Nah,
Dari mana sumber-sumber toksin yang kita dapatkan setiap hari? Nah, yaitu ada dua, ada dari dalam tubuh dan ada dari luar. Dari dalam tubuh kita sebut endotoksin. Nah, ini misalnya kalau tubuh kita sering dalam keadaan stres, nah itu akan keluar dengan sendirinya endotoksin dari tubuh. Juga misal kita kurang istirahat, nah, maka fungsi hormonal kita akan terganggu. Secara tidak langsung juga kurang gerak atau barangkali untuk orang-orang yang tidak suka olahraga, nah, tapi geraknya juga kurang. Nah, secara tidak langsung itu juga akan membuat tumpukan sel toksin di dalam tubuh menjadi banyak karena sirkulasi darah, sirkulasi limfe itu tidak berjalan dengan lancar sehingga akan terjadi penumpukan toksin. Nah, sedangkan kalau dari luar tubuh itu banyak sekali. Nah, misal kita sering banyak mendapatkan asap kendaraan atau mungkin yang rumahnya berada di wilayah industri, ya, banyak sekali asap pabrik, itu juga sudah toksin. Belum lagi dari makanan dan minuman yang paling banyak kita dapatkan, dan juga dari penggunaan bahan kimia harian. Contoh misal ada dari sabun, dari shampoo, dari parfum, atau juga dari sabun cuci baju kita atau pewangi. Semuanya mengandung kimia yang berpotensi memberikan tumpukan toksin di dalam tubuh kita. Jadi sangat banyak ya toksin yang harian kita terima. Nah, dan Bapak Ibu bisa bayangkan bagaimana harus bekerja kerasnya sel hati untuk membersihkan racun-racun itu di dalam tubuh supaya darah kita bersih, supaya sel tubuh bersih, dan supaya fungsi organ-organ lainnya bisa bekerja secara maksimal. Nah, apa saja tanda-tanda penumpukan toksin jika yang terjadi di tubuh kita? Jika sudah banyak toksin, bagaimana kita mengetahuinya? Nah, ada beberapa keluhan-keluhan yang mungkin sebagai tanda ya. Nah, itu beberapanya adalah misal mudah lelah, kemudian juga sering merasa pusing, itu bisa juga. Nah, juga masalah pencernaan seperti konstipasi atau juga barangkali sering diare atau juga BAB-nya menjadi tidak lancar, yang tadinya setiap hari menjadi jarang, seminggu sekali, 5 hari sekali, itu juga bisa terjadi. Kemudian kulit menjadi kusam, nah itu juga sebagai tanda penumpukan toksin. Jerawat, insomnia juga bisa, nafas menjadi terasa lebih pendek, kemudian mudah terserang flu dan radang tenggorokan, itu juga merupakan tanda bahwa kita punya imun sudah mulai menurun. Kemudian sulit konsentrasi, mudah stres, dan juga gangguan hormonal. Ya, gangguan hormonal ini banyak, misal ada gangguan pada menstruasi, atau juga mungkin ada keluhan kista dan miom, ya, itu juga sebagai salah satu tanda adanya gangguan hormonal yang cukup lama. Dan mungkin ada beberapa keluhan lainnya. Baik, apa saja macam-macam detok? Sebenarnya banyak macam-macam detok ya, tapi ada beberapa yang mungkin kita bisa pelajari sebagai perbedaan. Yang pertama adalah detoksifikasi dengan menggunakan jus. Bapak Ibu mungkin sering dengar dengan detoksifikasi cara ini. Nah, detoks cara ini kita minum berbagai macam jus. Tapi ada satu kelemahan karena ada zat-zat yang mungkin kita tidak terima, kita kurang asupannya, nanti kurang, terutama serat. Karena jus biasanya kan seratnya tidak terbawa ya, hanya cairannya saja. Jadi kita bisa agak kurang di serat. Kemudian detoksifikasi dengan laksatif. Ini juga punya banyak kelemahan karena bisa menimbulkan diare, rasa tidak nyaman di perut, dan hal yang paling tidak kita inginkan adalah pencernaan kita menjadi tidak terbiasa dengan laksatif, jadi lazy, jadi malas. Kalau tanpa laksatif dia sulit bekerja dengan normal. Nah, ini yang tidak kita harapkan. Kemudian ada cara juga detox liver dengan protein. Nah, detox dengan cara ini memang ada studi kasus mengatakan bahwa banyak makan protein itu bisa menyembuhkan penyakit liver dan juga bisa menurunkan berat badan.
ada pembuktiannya. Tapi detox dengan cara ini sebenarnya juga memiliki kelemahan karena asupan protein yang tinggi itu akan memperberat kerja ginjal. Kemudian detox lain adalah dengan menggunakan air. Nah, detox ini juga menurut saya banyak kelemahannya karena selain rasanya akan lapar, karena tidak ada asupan serat ya, jadi tubuh juga kekurangan serat dan pastinya akan kekurangan vitamin yang kita butuhkan. Kemudian ada detox dengan makanan pahit. Nah, kalau detox dengan cara ini tentunya kurang nyaman. Tidak semua orang suka dengan rasa pahit dan ini juga bisa menimbulkan diare untuk beberapa orang yang tidak terbiasa dengan cara detox makanan pahit. Ada juga dengan detox pengurasan limfatik. Nah, kalau detox dengan cara ini dia menggunakan beberapa ramuan. Tujuannya untuk membersihkan sirkulasi di limfe. Tapi detox cara ini jujur saja kurang mengena untuk pembersihan di usus. Ya, karena dia tujuannya hanya di limfatik saja. Dan ada beberapa cara detox lainnya yang mungkin bisa kita pelajari bersama. Nah, apa yang membedakan Melilia detox dengan detox cara lainnya? Nah, detox dengan Melilia ini tentunya adalah cara yang mudah, sederhana, praktis dan efektif. Tujuannya adalah untuk meremajakan sel tubuh dan kecantikan Anda melalui asupan makanan organik yang kaya nutrisi dan membantu relaksasi pikiran dan mental Anda dengan gaya hidup yang sehat. Nah, detox ini sangat-sangat mudah dibanding detox yang lain ya, karena sederhana, jadi kita nggak perlu repot-repot cari sayuran, cari buah, ngejus dan lain sebagainya, atau masaknya bagaimana, itu kita cukup nge-shake. Kemudian nyaman, karena untuk rasa ini disukai oleh semua, baik anak-anak juga suka untuk rasa organik Melilia. Dan mudah, cukup beberapa menit untuk menyiapkan sampai shake dan sampai diminum. Jadi kita tidak kehilangan waktu banyak untuk untuk mendapatkan Melilia detox ini. Kemudian juga energik, karena dengan kita konsumsi organik Melilia akan merasakan bahwa tubuh kita sangat berenergik ya, karena asupan vitaminnya cukup, juga nutrisinya cukup, itu kita akan merasa sangat berenergi. Juga menyenangkan, apalagi program detox Melilia itu kita lakukan bersama-sama. Biasanya kita akan setiap bulan bersama-sama melakukan detox sehingga tidak merasa sendiri untuk detox. Nah, Bapak Ibu, jangan sampai terlewat, untuk bulan September ini juga akan ada detox bersama. Nah, kemudian juga santai ya, karena pikiran kita sangat santai ya, dengan cukup shake dan dimanapun kapanpun kita bisa konsumsi. Jadi nggak perlu repot, sibuk cari dan sebagainya. Sangat membantu kita untuk melakukan detox. Nah, apa sebenarnya tujuan detox dengan Melilia ini? Yang pertama, kita bisa melakukan upaya pembuangan racun dari dalam tubuh. Nah, juga kita bisa meningkatkan kekebalan dan daya tahan tubuh kita. Atau bagi Bapak Ibu yang ingin program penurunan berat badan, Bapak Ibu juga bisa lakukan detox dengan Melilia. Nah, kemudian selain itu kulit juga akan menjadi lebih bersih dan terlihat bercahaya, bersinar ya. Beda dengan orang-orang yang tidak melakukan detox, jarang melakukan detox. Itu nanti secara berkala, detox berkala akan terlihat di kulit. Kemudian untuk mencegah penyakit kronis dan juga untuk mencegah penuaan dini. Nah, kalau Bapak Ibu lakukan detox secara rutin, maka manfaat-manfaat ini bisa kita dapatkan. Siapa saja yang membutuhkan detox dengan cara Melilia ini? Itu banyak sekali yang butuh ya Bapak Ibu ya. Kemungkinan juga Bapak Ibu pasti butuh ya. Nah, yang pertama adalah bagi orang-orang yang sudah merasakan keluhan seperti yang tadi saya ceritakan. Yang kedua,
perokok, peminum alkohol, nah itu juga dia butuh detox untuk membuang racun. Untuk yang kurang tidur, juga untuk yang selama ini sibuk. Nah, kalau sibuk pasti asupan makannya tidak terjaga, nutrisinya juga tidak maksimal ya dari makanan harian. Jadi detox Menelia ini juga diperlukan. Kemudian untuk orang-orang yang sering merasakan stres, jadi perlu dilakukan pembersihan supaya nanti pembersihannya sampai kepada sel syaraf sehingga akan lebih rileks. Juga untuk yang sering makan di luar, nah Bapak Ibu hati-hati karena di luar kita tidak bisa memilih makanan yang bersih, dalam arti bukan bersih, maksudnya tidak mengandung kimia atau tidak mengandung bahan penyedap rasa, itu sangat sulit. Kadang kita kalau makan di luar yang penting rasanya enak gitu ya. Nah tapi ini ternyata banyak sekali zat-zat yang tidak kita butuhkan pada saat kita makan. Kemudian untuk orang-orang yang peduli kesehatan, itu juga pasti akan sangat ingin melakukan detox. Dan yang peduli kecantikan, semua sepertinya Bapak Ibu salah satu dari mereka ya, pasti untuk bersemangat untuk melakukan detox. Nah, berapa hari biasanya kita melakukan detox? Itu bisa kita ada pilihan, ada beberapa pilihan. Bisa 3 hari, bisa 5 hari, bisa 7 hari, bisa 9 hari, atau boleh nggak lebih dari 9 hari? Boleh, tidak masalah gitu, sesuai kemampuan. Tapi paling sedikit biasanya kita lakukan 3 hari untuk tujuan membersihkan tubuh. Sedangkan kalau untuk yang cepat ingin berat badannya ingin cepat turun, bisa lakukan minimal 5 hari. Kemudian 7 hari dan 9 hari juga lebih optimal untuk meningkatkan kesehatan tubuh. Dan bahkan kalau 9 hari itu bisa berdampak untuk lebih awet muda kalau kita lakukan rutin secara berkala setiap bulan. Kenapa? Karena dengan kita melakukan detox, maka sementara asupan makanan yang tidak terlalu kita perlukan itu akan kita stop sementara dan kita ganti dengan makanan yang dibutuhkan oleh tubuh, yang full nutrisi ya, terutama adalah fitonutrisi, kemudian kandungan vitamin dan mineralnya juga banyak, trace elemennya juga banyak, enzimnya juga banyak, yang terutama seratnya tinggi. Nah, jadi pada saat detox ini yang kita upayakan untuk masuk adalah yang seratnya tinggi. Nah, terutama kalau kita gunakan Menelia ini sudah organik, whole food, raw food, ya, dan semua vitaminnya masih sangat komplit untuk kita konsumsi. Nah, harapannya adalah dengan asupan yang seperti ini itu bisa mencegah kerusakan sel dan bahkan bisa membantu repair sel atau perbaikan sel. Tapi tentunya sel-sel yang bisa kita perbaiki adalah sel-sel yang belum mati ya, istilahnya sel-sel yang masih bisa diperbaiki. Karena kalau sel-sel yang sudah terlanjur mati itu memang tidak bisa diperbaiki. Nah, disinilah fungsinya kita perlu asupan yang banyak nutrisi supaya jika ada sel-sel mati itu cepat tergantikan. Nah, kemudian ada beberapa pertanyaan tentang apa yang kita rasakan ketika kita melakukan detox. Kalau di Menelia kita mengenal yang namanya healing crisis. Apa sih sebenarnya healing crisis itu? Nah, healing crisis adalah suatu pada saat sistem kekebalan pada saat sistem metabolisme tubuh kita berubah dan berusaha untuk mengeluarkan toksin yang lebih banyak, maka situasi ini akan menimbulkan rasa ketidaknyamanan. Tapi ini sifatnya sementara dan tidak berbahaya. Ya, karena siklus metabolisme semua orang itu kan tidak sama. Kadang ada pertanyaan, apakah pada saat kita melakukan detox sudah pasti akan mengalami healing crisis? Jadi jawabannya belum tentu, bisa iya, bisa tidak. Sistem siklus metabolisme kita itu tidak sama, tergantung pada usia, pola makan, pola hidup, tingkat stres, dan juga faktor genetik. Jadi bisa saja
dua orang punya keluhan penyakit yang sama, tapi ketika dia melakukan mie detox, belum tentu keduanya mendapatkan healing krisis yang sama gitu. Dan tetapi healing krisis ini adalah reaksi positif yang kita tidak perlu takut. Justru bagus karena ini adalah sebagai tanda bahwa tubuh berusaha mengeluarkan racunnya lebih banyak. Seperti itu. Nah, bagaimana cara kita melakukan detox? Nah, itu untuk mie detox maksud saya. Bagaimana cara kita melakukan mie detox? Itu mie detox dilakukan ada fase pre-detox, ada fase detox, dan ada fase post-detox. Nah, jadi pre-detox biasanya kita lakukan 3 hari. Nah, pada saat ini kita tetap konsumsi makanan biasa, tapi sudah mulai dipilah mana makanan yang kita bisa asup gitu ya. Jadi pada saat ini tentunya makanan-makanan diupayakan yang kalorinya rendah, yang karbohidratnya juga sangat minim gitu, yang tidak manis ya, dengan pemilihan makanan lah. Kemudian asupan Melilia sudah mulai rutin pada masa pre-detox ini. Kita mulai membiasakan sehari 3 kali gitu ya. Dan cairan juga, air putih maksudnya diupayakan lebih dari 3 liter. Nah, setelah masa pre-detox 3 hari, kita masuk ke masa detox. Tadi masa detox bisa Bapak Ibu pilih apakah 3 hari, apakah 5 hari, ataukah 7 hari, atau 9 hari, atau mau lebih gitu. Tapi biasanya kalau kita mengikuti mie detox bersama Melilian seluruh dunia, itu kita sudah ada waktu-waktunya, berapa hari untuk mie detox bulan ini. Ya. Pada masa detox yang sudah ditentukan ini, kita akan memperbanyak asupan Melilia, bisa 6-8 scoop sehari. Nah, kemudian juga selain Melilia, apa yang boleh dikonsumsi? Alangkah bagusnya kita hanya mengkonsumsi buah. Buah pun mungkin ada beberapa pilihan, karena khususnya untuk orang-orang yang tujuan mie detoxnya adalah menurunkan berat badan, hitung kalori juga sangat penting di sini. Nah, dan asupan air putih jangan lupa, minimal 3 liter. Nah, setelah masa mie detox ini, kita akan memasuki masa post detox. Nah, pada masa post detox ini adalah masa peralihan, di mana kita akan mulai ke pola makan biasa, tapi tidak bisa langsung, supaya kita punya pencernaan tidak kaget ya. Jadi pada masa ini juga makanannya dipilih, Melilia tetap rutin sehari 3 kali, dan air putih juga jangan kurang dari 3 liter. Nah, kemudian yang perlu diperhatikan pada saat pre-detox, detox, dan post-detox itu tentunya adalah pemilihan makanan. Pemilihan makanan diupayakan yang berserat tinggi, kemudian juga tidak gorengan ya tentunya, tidak mengandung banyak lemak, ya, dan kemudian juga barangkali yang pemasakannya juga itu sangat diperhatikan. Jadi dari pilihan makanan, porsi makanan, dan metode penyediaan itu juga sangat diperhatikan, karena tujuannya pada masa pre-detox, detox, dan post-detox ini adalah untuk melakukan pembersihan sel. Jadi kita tidak memasukkan zat-zat yang menghambat, memperlambat untuk metabolisme tubuh kita. Dan yang terpenting adalah asupan air juga harus menjadi perhatian, karena serat itu bekerjanya selalu berdampingan dengan air. Jadi jangan sampai pada saat masa detox kenapa malah konstipasi, sulit buang air besar, atau pada saat masa detox terasa lebih mengantuk. Nah, itu bisa terjadi karena kemungkinan kekurangan cairan. Nah, jadi Bapak Ibu juga tentu harus perhatikan asupan cairan pada masa melakukan pre-detox, detox, dan post-detox. Nah, kemudian hal penting yang perlu kita perhatikan selama mie detox adalah tadi jangan lupa perbanyak minum air putih, kemudian hindari asupan karbohidrat berlebih. Kenapa? Karena karbohidrat ini salah satu yang bisa memperlambat kerja sel. Juga kalau misalkan kita terlalu banyak asupan karbohidrat,
itu membuat sel tubuh kita merasa lapar. Ya, jadi bisa membuat gagal detok ya, gagal mie detok karena rasanya lapar. Jadi ini adalah suatu lingkaran setan. Semakin kita banyak dapat asupan karbohidrat, rasanya semakin lapar. Nah, jadi pada masa mie detok ini sangat penting untuk kita mengurangi atau mungkin menghindari asupan karbohidrat berlebih. Nah, kemudian tadi kendalikan juga asupan makanan ya, untuk jumlahnya nggak boleh terlalu banyak, secukupnya saja, karena kita juga ingin membiasakan lambung kita tidak menerima makanan berlebih gitu ya. Dan dengan begitu maka sel tubuh kita akan bekerja lebih maksimal. Nah, kemudian olahraga juga penting Bapak Ibu. Nah, pada saat detok ini jangan khawatir. Banyak orang berpikir nanti kalau misalkan lakukan detok nanti lemas, apa bisa melakukan olahraga. Tapi banyak sekali teman-teman yang sudah buktikan bahwa olahraga tidak pengaruh. Justru pada saat kita mie detok, kita merasakan lebih fresh, lebih segar, dan olahraga bisa lebih lama dibanding biasanya. Jadi tidak pengaruh ya, dan jangan khawatir untuk tetap melakukan olahraga. Nah, kemudian Bapak Ibu juga harus fokus pada target. Target Bapak Ibu buat mie detok ini apa? Misal kalau ingin menurunkan berat badan, berfokuslah pada penurunan berat badan. Atau Bapak Ibu ingin sel kulitnya lebih cerah, lebih segar. Nah, dengan kita fokus, mudah-mudahan detok akan menjadi lebih mudah dan lebih ringan. Kemudian jangan lupa juga istirahat dan tidur yang cukup. Karena dengan istirahat dan tidur yang cukup, hormonal akan bekerja dengan baik, sehingga sel-sel tubuh Bapak Ibu akan lebih fresh dan akan lebih menerima cara detok ini lebih baik, sehingga kerjanya akan lebih maksimal. Nah, dan yang terakhir adalah harus bertahan. Bertahan dalam arti akan banyak godaan pada saat Bapak Ibu melakukan detox ya. Tapi kalau di Melilea itu sebab kenapa kita melakukan detox bersama, supaya kita merasa lebih ringan, supaya kita tahu bahwa kita tidak sendiri dalam melakukan detox ini. Jangan lupa Bapak dan Ibu bergabung pada detox bersama kami, detox bersama kami, yaitu di tanggal 21 sampai 27. Sehingga Bapak Ibu akan sangat bersemangat untuk melakukan mie detok bersama. Mungkin itu. Dan yang paling penting, kita akan bersama-sama untuk merubah gaya hidup sehat, untuk berbagi gaya hidup sehat kepada lingkungan kita. Dengan kita melakukan detok, maka kita juga mengajak orang-orang sekitar kita untuk melakukan pola hidup sehat. Mungkin itu saja Bapak Ibu. Terima kasih untuk perhatiannya, dan mohon maaf atas segala kesalahan atau kekurangan yang mungkin kurang berkenan yang saya sampaikan pada malam ini. Dan semoga kita juga akan bertemu di sesi webinar berikutnya, dan stay healthy, dan jangan lupa nge-share Melilea terus supaya Bapak Ibu tetap terjaga kesehatannya bersama keluarga tercinta dimanapun Anda berada. Oke, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan sampai jumpa.